Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita, Bapak Ibu. Bersua kembali pada Artos edisi Rabu 26 Januari 2022. Mari siapkan waktu kita, siapkan tenaga kita, hati kita untuk disapa sabda Tuhan. Mari berdoa. Di pagi yang Allah anugerahkan kepada kami, kembali kami menghampiri akan kekudusan-Mu, mensyukuri penyertaan Allah. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi Rabu 26 Januari, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44, firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, Lukas tidak menyebutkan dirinya sebagai penulis Injil ini, tetapi tradisi gereja mula-mula merujuk tulisan itu kepadanya. Lukas adalah seorang tabib dan rekan misi Rasul Paulus. Lukas bukanlah saksi mata pelayanan Yesus, namun ia memberitahu bahwa kita dalam kata-kata pembuka Injil Lukas bahwa ia mempunyai akses langsung dari para saksi mata yang dimasukkan dalam Injil yang mencatat namanya itu. Lukas juga yang paling terbuka dari semua Injil, yang menggambarkan Yesus berhubungan dengan orang dari berbagai golongan, miskin, terbuang, para pendosa, pemungut cukai. Salah satu pahlawan dalam perumpamaan Yesus bukanlah bahkan adalah seorang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama Allah kasihi, tema kita hari ini tidak kehilangan fokus. Tidak kehilangan fokus. Kadang-kala pelayanan yang terlalu banyak dan menyibukkan dapat membuat seorang pelayan Tuhan kehilangan fokus terhadap misi yang diembannya. Pelayanan hanya dilihat sebagai kesuksesan dan popularitas pribadi, bahkan untuk kepuasan diri semata-mata. Akibatnya, pelayanan tidak lagi dilakukan untuk tugas yang sesungguhnya. Hanya dengan selalu menyegarkan diri kembali pada panggilan dan misi yang Allah berikan, maka pelayanan yang dilakukan akan tetap terfokus pada pemberitaan firman-Nya. Setelah peristiwa di hari Sabat di mana kuasa Allah yang menggemparkan dinyatakan, Yesus menjadi populer di Kapernaum. Ditambah lagi basis pelayanan Yesus rumah Simon Petrus adalah lokasi yang strategis. Orang banyak berbondong datang dengan membawa teman dan anggota keluarga yang menderita beragam penyakit. Bahkan mereka juga membawa orang-orang yang dirasuk setan. Misi kasihnya pun tidak perlu susah-susah dikampanyekan. Orang-orang akan terus berdatangan untuk mendapat jamahannya. Apalagi kurang, dia sudah menjadi kebutuhan dan pusat kehidupan penduduk Kapernaum.
Namun, Yesus tetap menyadari bahwa fokus misinya bukan hanya menjadi pengkhotbah dan pekerja mujizat saja. Misi Yesus adalah memberitakan kabar baik di seluruh Israel. Maka Yesus harus meninggalkan Kapernaum menuju kota-kota lain supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan di sana. Pelayanan yang begitu banyak dan antusiasme masyarakat tidak membuat Yesus melupakan misi utamanya. Yesus tidak kehilangan fokus pelayanannya, bahwa ada banyak orang tempat lain yang memerlukan pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat selalu misi pelayanan kita adalah untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, bukan untuk mengejar popularitas, apalagi keuntungan pribadi kita. Roh Kudus menuntun dan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Padamu Tuhan, saat ini ucapan syukur kami naikkan. Lewat sabdamu ini kami pun pula diingatkan kembali untuk tidak kehilangan fokus dalam hidup ini, bahwa Allah telah menganugerahkannya kepada kami. Dan Allah punya maksud menganugerahkan hidup ini, yaitu memberitakan kabar kebenaran tidak hanya pada kami, tidak hanya pada lingkungan kami, tetapi kepada seluruh ciptaan, seluruh manusia. Karena itu hikmat daripadamu lah untuk membuat kami fokus memberitakan firman kebenaran, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk popularitas kami, bukan untuk kebanggaan kami, tetapi kesukaan karena Allah memberi kesempatan memberitakan kabar baik. Kami percaya Roh Kudus tetap menuntun membimbing kami untuk fokus pada pemberitaan sabda Allah. Kami bisa berdoa untuk umat Tuhan, kaum keluarga dalam setiap keberadaan mereka, anak yatim piatu, para janda, para lansia, umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, baik yang terjadi di rumah sakit maupun yang terjadi di rumah mereka masing-masing, yang berduka sekalipun Tuhan hiburkan, sehingga lewat semuanya itu akan terpancarlah bahwa setiap pergumulan, setiap peristiwa tidak akan menghilangkan fokus mereka untuk memberitakan kabar kebenaran. Beban sekalipun mereka tetap akan fokus. Perlengkapi umatmu dalam menjalani kehidupan ini. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan dari pusat sampai ke daerah khususnya di mana masing-masing kami berada. Jadikanlah kami sebagai alat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam rangka menghadirkan damai sejahtera, kesejahteraan dan kemakmuran. Inilah doa kami Allah, permohonan kami, syukur kami, dengarkanlah karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang sama dikasihi Allah, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Rabu 26 Januari 2022 dengan tema Tidak Kehilangan Fokus. Selamat pagi, salam sejahtera, jalanilah hidup ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga pandemi ini dapat tertangani dan dapat hidup layak sebagaimana adanya. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.